Selamat sore adik-adik. Kita ketemu lagi dengan Kak Endang kelas Yeriko. Bagaimana kabar adik-adik? Ada sukacita? Iya, sukacita semua. Semuanya sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat. Saat ini Kak Endang mau membagikan cerita firman Tuhan yang mungkin sudah adik lama nggak pernah dengar, yang mungkin sudah nggak pernah ke gereja lagi, tetapi saat sore hari ini Kak Endang mau ngajak adik-adik semangat lagi mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan saat sore hari ini, Abram ya, namanya Bapak Abraham dulu. Abram dan Lot berpisah. Berpisah dari mana Kak Endang? Dengerin dulu. Penasaran gak? Berpisah dari mana? Kenapa berpisah? Yang penasaran, simak baik-baik cerita Kak Endang ya. Nah, Bapak Abram ini pergi keluar dari bangsa Mesir ke negeri yang namanya Negeb, karena mereka kelaparan di Mesir yang pergi. Dan ketika Bapak Abram ini pergi, nah Bapak Abraham mengajak semua saudara-saudaranya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ternak-ternaknya dibawa semua, kekayaannya dibawa semua. Dan ada satu keponakannya yang ikut, namanya Lot. Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini sudah kaya, kekayaannya sudah banyak, sehingga yang dibawa keluar dari Mesir itu banyak sekali. Dan juga Lot ponakannya juga punya hartanya yang banyak, ternaknya juga banyak. Jadi ramai sekali, banyak sekali yang dibawa. Nah, mereka tiba ke keluar ada suatu lembah padang. Karena terlalu banyaknya ini, mereka punya pegawai yang disebut gembala-gembalanya. Nah, kalau digembalakan sendiri tidak mampu Bapak Abram sama Lot. Punya pegawai-pegawai gembala-gembalanya. Setiap hari mereka menggembalakan dombanya bersama-sama. Nah, karena terlalu banyak domba-dombanya yang banyak, mereka butuh makan, butuh minum air. Berebutlah itu domba-dombanya itu rebutan. Sono sebelah sana sudah habis dimakani rumput-rumputnya. Airnya di sana ada sumur, kasih minum. Gak cukup. Akhirnya para gembala ini bertengkar, berebutan. Nah, hal ini didengar oleh Bapak Abram. Bapak Abram sedih sekali. Kenapa harus bertengkar, apalagi sama ponakannya sendiri? Akhirnya Abram ini tidak mau terjadi perkelahian antara gembalanya dengan gembalanya Lot. Sudah dipanggillah itu Lot, sini Lot, ponakan saya yang baik. Kita jangan ada pertikaian ya di antara kita ini masih saudara. Sekarang biarlah kamu yang memilih dulu, kamu mau di mana? Domba-dombamu, ternakmu mau kamu gembalakan di mana? Silakan kamu pilih sendiri. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 9, nanti adik-adik kalau mau baca boleh ya. Nah, Bapak Abraham ini menyuruh Lot, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu pilih yang kanan, saya yang ke kiri. Bapak Abraham mengalah. Karena apa? Tidak mau ada terjadinya pertikaian. Kenapa Bapak Abraham mengalah? Karena Bapak Abraham merasa sudah yang lebih tua. Bapak Abraham merasa sudah cukup, kekayaannya banyak, dan tidak mau ada pertikaian di antara mereka. Nah, adik-adik, kemudian Lot ini memilih, oke, saya memilih yang di sana Om. Saya memilih yang di lembah Yordan, di situ dilihatnya banyak rumput-rumput hijau, lembahnya sangat baik. Dan di situ juga ada sumur-sumur banyak, sehingga nanti kalau aku milih situ domba-dombaku pasti terpelihara. Lot memilih seperti itu, memilih tempat itu lembah Yordan. Kemudian Bapak Abraham, ya sudah, kalau kamu memilih yang di sana, silahkan, gitu ya. Akhirnya semua ternak-ternaknya, domba-dombanya, kekayaan Lot dibawa semua yang dia miliki ke lembah Yordan. Dan Bapak Abraham ada tetap di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, Bapak Abraham tidak ingin pertikaian, tidak ingin ada perkelahian antara saudara.
sudah enggak apa-apa, ini lembah Yordan sana dipilih, Lot enggak apa-apa, aku di sini di tanah Kanaan. Mungkin saat itu tanah Kanaannya masih gersang, belum ada rumput-rumput hijau, tetapi Tuhan janjikan kepada Abraham, lihatlah sekitar tanah Kanaanmu itu, nanti itu akan menjadi tanah yang diberkati. Itu semua akan menjadi milikmu. Bapak Abraham dijanjikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini, melalui cerita ini kita mau belajar. Kenapa tadi Bapak Abraham itu mau mengalah? Karena dia merasa, Bapak Abraham merasa yang lebih tua. Ayo adik-adik dengan adiknya, yang merasa kakaknya, cecenya harus mengalah. Gak boleh ketika dibagi makanan mama, mainan dan lain sebagainya, yang sudah merasa sudah besar ya sudah ma, adik dulu, aku carry ya ma, aku nanti aja ma, adik dulu. Kemudian juga Abraham merasa dia sudah cukup, kekayaannya banyak. Saya sudah, adik-adik juga harus merasa seperti itu, sudah cukup, saya sudah ma, saya sudah kenyang, biar adik dulu. Berbagi dengan teman-teman sekolahnya, teman bermainnya, makanan 2, 3, udah aku cukup satu aja, kamu satu, harus berbagi. Kemudian Bapak Abraham ini karena tidak mau ada perkelahian, nggak mau ada cekcok, jangan sampai kita tukaran sama teman-teman kita, tukaran dengan saudara kita, karena Lot ini kan masih saudara. Bapak Abraham tidak mau bertengkar antara saudara. Adik-adik juga tidak boleh bertengkar antara saudara. Saudara itu siapa? Kakak, adik, papa, mama, om, tante. Ya, semuanya dengan saudara kita harus rukun. Jangan sampai kita bertengkar. Nah, harus ngalah supaya tidak terjadi perkelahian seperti Bapak Abraham dan Lot. Bapak Abraham lebih memilih mengalah. Adik-adik belajar ya, mengalah itu belum tentu kalah. Mengalah itu karena kita merasa mengasihi mereka, kita mau terjadi kerukunan, tidak mau bertengkar. Nah, adik-adik mau belajar? Mau ya? Belajar mengalah, merasa sudah cukup, aku punya pensil 2, aku punya bolpen 2, temannya tidak punya, kasih 1. Nanti kalau dikasih 1 lah berkurang, punya aku tinggal 1. Jangan berpikir ketika kita memberi kita berkurang. Itu rumus matematika bener ya adik-adik ya. Tapi kalau Tuhan ajarkan kita, kalau kita memberi nanti Tuhan akan lebih berkati lagi kepada kita ya. Belajar memberi dengan ikhlas. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Bapak Abraham mengalah, Bapak Abraham memilih tinggal di situ bersama istri dan anaknya dan juga ternak-ternaknya di tanah Kanaan. Dia percaya Tuhan pasti akan memelihara kehidupan Bapak Abraham. Jadi adik-adik jangan takut, jangan khawatir ketika kita mengalah, pasti Tuhan juga akan berkati kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anaknya di rumah diajari ya untuk bisa anak-anak itu mengalah dengan saudaranya. Belajar untuk tidak suka bertengkar, dikit-dikit royokan, rebutan ya. Belajar bahwa itu saudara kita, kasih tahu ini saudara kita, itu saudara kita, supaya tidak ada terjadi perkelahian seperti para gembala tadi. Mereka bertengkar, aku mau yang sana, aku mau yang sini ya. Nah adik-adik, firman Tuhan cukup sekian ayat hafalannya. Kalau adik-adik mau nanti dikirim voice-nya, pendek saja ya. Kejadian pasal 13 ayat ke-8 katanya hanya seperti ini. Janganlah ada perkelahian antara aku dan engkau. Ya, diingat-ingat ya. Kejadian 13 ayat ke-8. Janganlah ada perkelahian antara aku dan engkau. Jangan sampai kita bertengkar. Ya, kita belajar mengalah. Kalau kalian lagi mau bertengkar, ingat firman Tuhan. Ini ingat ayat 8 ini. Oh iya, gak boleh bertengkar. Selalu diingat ya. Nah, ayo kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Ingat ya pesan Kak Enda, masa corona ini tetap mengikuti aturan yang ada, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan main-main terus. Banyak ada di rumah aja ya, di rumah terus saja. Main boleh tapi nggak boleh jauh-jauh. Oke, tetap jaga kesehatan semuanya ya. Oke, kita akan berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saat sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu saat sore hari ini mengajarkan kepada kami semua anak-anak-Mu untuk belajar, mengalah, belajar, menghindari pertikaian. Karena kami memiliki benda apapun itu sudah Tuhan kasih kepada kita, itu berkat buat kami. Ajari kami untuk berbagi, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua mereka masing-masing di dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh mencukupi kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam sekolah mereka, berkati mereka Tuhan dalam pengiringan akan Tuhan. Jadikan anak-anak Tuhan ini belajar takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, bila berkat Tuhan boleh mengalir buat kami semua mulai sore ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.